Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelina Situmorang. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang berjudul Analysis of Business Strategy of PT Unilever Indonesia Terbuka Using SWOT Matrix and Pestle atau Case Study on the Deadline in Company Profits in 2024. Jurnal ini diterbitkan pada Erlangga Development Jurnal Volume 9 nomor 2 tahun 2025 dan ditulis oleh Akbar Muhammad Wicaksono dan Arifiani Widjayanti. Nah, penelitian ini membahas bagaimana strategi bisnis PT Unilever Indonesia Terbuka dianalisis menggunakan metode SWOT dan Pestle untuk memahami penyebab penurunan laba perusahaan pada tahun 2024. Nah, kita masuk ke latar belakang penelitian, yang dimana PT Unilever Indonesia Terbuka merupakan salah satu perusahaan fast moving consumer goods atau FMCG terbesar di Indonesia yang memproduksi berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, produk kebersihan, dan perawatan tubuh. Nah, namun pada tahun 2024 perusahaan ini mengalami penurunan laba sebesar 29,8%. Penurunan ini tentu menjadi perhatian karena Unilever merupakan perusahaan besar yang selama ini memiliki kinerja yang cukup stabil. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan laba tersebut, lalu bagaimana kondisi internal dan eksternal perusahaan, serta strategi apa yang dapat dilakukan agar perusahaan tetap kompetitif. Nah, untuk menganalisis hal tersebut, peneliti menggunakan dua alat analisis, yang dimana strategi bisnis yaitu SWOT dan Pestle. Kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kondisi internal perusahaan menggunakan analisis SWOT, menganalisis lingkungan eksternal perusahaan menggunakan analisis Pestle, lalu mengetahui strategi yang dapat dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Terbuka untuk menghadapi penurunan laba dan meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, kita masuk ke subjek dan objek penelitian, yang dimana dalam penelitian ini subjek penelitian adalah PT Unilever Indonesia Terbuka sebagai perusahaan FMCG yang sedang mengalami penurunan keuntungan. Nah, sedangkan objek penelitian adalah faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Lalu faktor internal dianalisis menggunakan SWOT, sedangkan faktor eksternal dianalisis menggunakan Pestle. Nah, lalu kita masuk ke dalam metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus tunggal. Nah, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu yang pertama, laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, laporan tahunan perusahaan. Dan yang ketiga, dokumen resmi perusahaan, serta sumber informasi lain yang relevan. Metode ini digunakan untuk memahami secara mendalam kondisi bisnis perusahaan berdasarkan data yang tersedia. Nah, lalu kita masuk ke hasil penelitian analisis SWOT. Yang pertama, analisis SWOT digunakan untuk melihat kondisi internal perusahaan yang terdiri dari yang pertama adalah kekuatan, yang dimana kekuatan PT Unilever Indonesia Terbuka ini antara lain yang pertama itu memiliki merek yang sangat kuat dan dikenal luas oleh masyarakat, lalu memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, dan produk yang dihasilkan beragam dan digunakan oleh banyak konsumen setiap hari. Kekuatan ini membuat Unilever tetap memiliki posisi yang kuat di pasar, gitu. Lalu yang kedua, kelemahan, yang dimana namun perusahaan juga memiliki beberapa kelemahan seperti biaya operasional yang cukup tinggi, ketergantungan pada beberapa produk utama, lalu perubahan perilaku konsumen yang semakin cepat. Nah, hal ini dapat mempengaruhi penurunan kinerja perusahaan. Lalu yang ketiga, kita masuk ke peluang. Nah, dari sisi peluang, perusahaan memiliki beberapa kesempatan untuk berkembang.
Misalnya itu pertumbuhan pasar digital, lalu perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin memperhatikan produk kesehatan dan keberlanjutannya. Nah, inovasi produk yang lebih ramah lingkungan dan jika dimanfaatkan dengan baik, peluang ini dapat meningkatkan penjualan suatu perusahaan. Begitu. Lalu yang keempat, kita masuk ke ancaman. Yang dimana ancaman yang dihadapi perusahaan antara lain, yang pertama itu persaingan yang semakin ketat dari perusahaan lokal maupun global. Nah, perusahaan ini perubahan kondisi ekonomi, lalu perubahan preferensi konsumen yang cepat. Nah, lalu ancaman ini membuat perusahaan harus terus beradaptasi dengan strategi yang lebih inovatif. Lalu kita masuk pada hasil penelitian analisis Pestel, yang dimana selain SWOT yang kita bahas tadi, penelitian ini juga menggunakan analisis Pestel untuk melihat kondisi lingkungan eksternal perusahaan. Nah, Pestel terdiri dari yang pertama politik, yang dimana kebijakan pemerintah, regulasi industri, dan pajak dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Nah, yang kedua itu ekonomi, yang dimana kondisi ekonomi seperti inflasi dan daya beli masyarakat juga mempengaruhi penjualan produk. Nah, jika daya beli menurun, maka penjualan produk juga bisa ikut menurun dong, ya kan? Lalu yang ketiga, sosial, yang dimana perubahan gaya hidup masyarakat, misalnya meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan dan lingkungan mempengaruhi jenis produk yang diminati konsumen. Lalu yang keempat, teknologi. Nah, yang dimana perkembangan teknologi mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam digital marketing dan inovasi produk berbasis teknologi. Lalu yang kelima itu lingkungan. Nah, yang dimana isu lingkungan juga menjadi perhatian penting seperti penggunaan kemasan ramah lingkungan dan keberlanjutan produksi. Lalu yang keenam itu hukum. Nah, yang dimana peraturan hukum terkait perlindungan konsumen, standar produk, regulasi industri juga harus dipatuhi oleh perusahaan. Nah, yang ke-8 itu kekuatan dan kelemahan penelitian. Kita masuk, penelitian ini memiliki beberapa kekuatan, yaitu menggunakan data dari perusahaan nyata, lalu menggabungkan analisis SWOT dan Pestel sehingga analisis menjadi lebih lengkap, relevan dengan kondisi bisnis modern di Indonesia. Namun, penelitian ini juga memiliki kelemahan antara lain. Yang pertama itu hanya menggunakan metode kualitatif tanpa data kuantitatif tambahan. Baru, tidak melakukan wawancara langsung dengan pihak perusahaan, dan studi hanya dilakukan pada perusahaan sehingga sulit digeneralisasi untuk industri lain. Lalu kita masuk kepada kesimpulannya. Nah, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT dan Pestel sangat membantu dalam memahami kondisi internal dan eksternal perusahaan. Penurunan laba yang dialami oleh PT Unilever Indonesia Terbuka dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam perusahaan maupun dari lingkungan bisnis. Nah, gitu. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi yang lebih adaptif, terutama dalam inovasi produk, lalu pemanfaatan teknologi digital, serta penyesuaian terhadap perubahan pasar gitu. Dan dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat tetap kompetitif dan memanfaatkan peluang pasar di masa depan. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai review jurnal tentang analisis strategi bisnis PT Unilever Indonesia Terbuka menggunakan SWOT dan Pestel. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semuanya mengenai pentingnya analisis strategi dalam dunia bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom.